Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah gak sih dalam hidup kamu tuh mengeluh kayak, kok aku ya yang diuji seperti ini? Nah, ini dia pembahasan kita kali ini ya. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, dan share postingan ini karena ini merupakan potensi pahala jariah. Supaya kita semua bisa mendapatkan pahala, ya enggak sih? Kan kalau ilmu agama sayang kalau nggak disebarin, ya enggak? Nah, kali ini tuh ada seorang wanita yang lagi sharing time bersama Ustadz Hanan Attaqi, tahu kan? Guru besar kita yang sudah terkenal di mana-mana dan beliau itu mempertanyakan tentang keadaan hidupnya. Mempertanyakan gimana sih, Kak? Iya, kok aku sih yang diuji seperti ini, gitu. Bahkan sampai-sampai ketika, dengar suara azan hatinya sakit. Karena semenjak, beliau sabar ya menerima ujian dari Allah, ketika sudah masuk waktu sholat, beliau langsung sholat. Tapi enggak dengan sekarang, karena terlalu sakit katanya ya, "Kok aku yang diuji seperti ini?" Begitu ya. Nah, buat teman-teman yang merasa pernah berada di posisi ini, yuk kita ngaji bareng bersama Ustadz Hanan Attaqi dan kita dengerin dan kita telaah lebih dalam lagi ya tentang hidup. Manusiawi lah ya kalau kita ngeluh karena kita punya banyak masalah, punya banyak ujian, itu manusiawi. Karena manusia itu bukanlah manusia yang sempurna hanyalah Allah dan Rasulullah, ya enggak? Manusia ya tempatnya salah. Nah, untuk itu teman-teman jangan di-skip dulu, tonton videonya sampai habis. Ini tuh kayak yang pecah haru, tangis, tawa juga ada. Jadi nggak akan bosan deh kalian kalau kita lagi sharing time bersama Ustadz Hanan Attaqi. Aku sampai berkali-kali ya ngedengerin video ini kayak yang kita tuh, oh jadi hidup itu harus seperti ini ya, hidup ini harus seperti ini ya gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa seperti ini, yuk simak video dari Ustadz Hanan Attaqi, kita ngaji bareng, sharing time bareng bersama Ustadz Hanan Attaqi ya. Ini dia videonya. Agak medok ya Tat, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa, santai Dewi santai. Kencana. Oh iya Tat, saya mau cerita sedikit. Sebenarnya yang fans sama Ustadz itu suami saya. Oh, suaminya mana? Di rumah. Kenapa nggak diajak Mbak Dewi? Capek. Jadi dulu tuh suami saya sering banget dengerin Ustadz ngaji, terus ngikutin Pasti ngaji. karena dikira cewek ya? Enggak, Oh enggak. karena lihat Ustadz tuh kayak berwibawa terus. Jadi suka sama suaranya Ustadz yang khas. Pas Ustadz bawain surat Ar-Rahman itu, suami saya hampir tiap malam ngikutin. Mirip, suaminya mirip. Suaranya. Enggak. Oh enggak. Ya langsung ke pertanyaan ya Ustadz. Alhamdulillah. Kirain mau cerita suaminya. Alhamdulillah Mbak Dewi silakan. Silakan Mbak Dewi. Sebenarnya sih pertanyaan saya sudah ada di pertanyaan yang Mbak yang pertama itu dan saya sudah menerima jawaban. Oh ya udah wassalamualaikum. Kenapa masih angkat tangan ya? Kenapa ngacung? Apakah boleh pertanyaan saya lempar ke adik saya? Oh Jasi. joki, Anda joki ya? Enggak, bukan gitu. Karena saya rasa adik saya yang benar-benar membutuhkan jawaban dari Ustaz. Boleh. Kita Terima kasih, boleh tepuk tangan. Boleh. Bisa gitu ya? Ini adik saya Ustadz dan saya anak kedua perempuan. Oke. Oh, anak kedua perempuan. Ada kedua perempuan, Anak Ustaz. kedua perempuan. Tadi Mbak Dewi udah mengenalkan suaminya, adiknya siapa lagi yang mau dikenalin? Siapa lagi? Ayo. Udah cukup.
cukup, terima kasih sekali. Boleh Ustaz? Boleh, boleh. Boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Mbak? Perkenalkan nama saya Wulandari. Kok ngeblur? Oh ya. Maaf ya. Ngeblur ya? Tergantung amal Ini udah kayaknya. enggak, ya maaf. Saya percaya Mbak Wulandari adiknya Mbak Dewi, percaya sekarang. Percaya banget. Ada satu gen gitu ya sama. Silakan Mbak Wulandari. Ya, pertama saya mau cerita dulu boleh Ustadz? Cerita silahkan. Bismillah. Ustadz sabar ya, maaf ya. Enggak, saya lagi kepikiran apa kita ngopi dulu ya? Ini langsung cerita Ustadz beneran. Ya, nggak silakan bohong. Mbak Wulan. Ya, saya anak terakhir dari 4 bersaudara Iya, Ustadz. Mbak Dewi anak kedua, saya tahu. Saya ini anak yang beda bapak sendiri. Oh. Jangan komen dulu ya. Ya. Maaf ya, Mbak. Jadi 3 kakak saya ini, 1 bapak orang Jogja, terus ibu saya punya anak lagi saya dengan beda. Gimana? Jadi Maksudnya beda bapak kan? iya, Oke, berarti anak pertama dari bapak yang ini. ya betul Ustadz. Kadang saya sedih banget ya. Nangis. Sedih. Ini lagi sedih. Oke, Mbak Wulan, nggak apa-apa. Maaf ya Mbak Wulan ya. Nggak apa-apa. Saya dari kecil, dari dalam kandungan malah nggak pernah ketemu ingat. bapak saya. Hanya dalam kandungan ibu saya nggak pernah ketemu bapak saya. Budi. Maaf ya, mereka bukan mentertawakan, cuman memang seneng aja ngelihat gaya Mbak Dewi itu keren. Mbak Wulan itu keren. Ya Wulan, ya. Maaf. Oke. Ya, kadang saya sebenarnya iri banget. Kadang saya sampai WA ke bapak kakak-kakak saya, nganggap dia itu bapak saya. Kadang saya terlihat humoris ya di depan orang, tapi saya juga pengen punya bapak kayak orang-orang Ya. gitu. Terus saya nggak tahu sebenci apa bapak saya sampai dia menyuruh ibu saya menggugurkan saya sampai 3 kali. Saya terima kasih banget pada ibu saya. Dia sampai sekarang single woman ya, belum menikah, mau ada yang mau. Mbak. Lagi sedih. Jangan mempermainkan emosi kami. Ini udah sedih. Menuju klimaks tadi ya. Ini nggak jadi, mau turun air mata nggak jadi, naik lagi. Ibu saya dulu disuruh menggugurkan saya sampai 3 kali dan nggak tahu kenapa Tuhan masih memberi saya umur sampai sekarang ini mau 21 tahun. Makasih banget ya buat ibuku, ini harus nonton. Aku sebenarnya sayang banget sama ibuku, tapi aku kadang gengsi ya ngomongnya. Sebentar, mungkin kita telepon ibunya ya. Berapa nomor WA-nya? Jadi Ya. saya nggak tahu, ya bukannya saya nggak bersyukur ya Ustadz, kalau dibilang hidup saya enak, saya nggak enak-enak banget sih, tapi saya juga nggak susah-susah banget. Saya di sini
pengen bertanya, kenapa ya kok aku yang dikasih ujian kayak gini sama Tuhan? Kenapa aku nggak punya bapak? Kenapa bapakku sebenci itu sama aku? Padahal dia belum sama sekali melihat aku, dia udah mau ngebuang aku. Saya yakin kalau ayah Mbak Wulan ngelihat Mbak Wulan, dia akan sayang banget sama Mbak Wulan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, Mbak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Toh saya juga sebagai ayah punya kesalahan. Semua orang punya. Ayah saya juga pernah melakukan kesalahan kepada saya. Siapa sih yang nggak punya kesalahan? Kita nggak hidup bersama Rasulullah. Cuman Rasulullah manusia sempurna. Selain Rasulullah, semua orang pernah berbuat kesalahan. Bahkan para sahabat ahli surga juga berbuat kesalahan. Maka ketika kita bisa berdamai dengan kenyataan itu, saat itulah kita mulai agak bisa berdamai dengan apa yang kita rasakan. Jadi ayahnya Mbak Wulan, ayah saya sebagai ayah, dan ayah-ayah yang lain, semua pernah berbuat kesalahan. Cuman kita nggak cerita aja kesalahan-kesalahan kita apa ya. Tapi kan semua pernah berbuat kesalahan kan. Boleh nggak kita memahami bahwa itulah fakta kehidupan. Tapi saya yakin kok kalau ayahnya masih hidup, ayahnya bangga kok sama Mbak Wulan. Cuman mungkin takdir berkata lain, beliau sudah pergi. Tapi seandainya beliau masih hidup, insya Allah beliau nggak kayak gitu. Beliau akan bangga sekali. Jadi Mbak Wulan jangan berkecil hati ya. Mbak Wulan adalah seorang perempuan yang pantas dibanggain sama ayahnya. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu ayah saya sama sekali, Ustadz. Saya juga nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Saya kadang merasa berdosanya kayak gini, Ustadz. Saya sholat selalu mendoakan orang tua saya, terutama ibu saya. Tapi dosa nggak Ustadz kalau ini mungkin banyak ya anak perempuan ngerasain sama kayak saya, nggak dipeduliin sama ayah, pasti ada sisi kenapa sih kok jahat banget, padahal dia harusnya menjadi cinta pertama buat kita. Sampai aku nggak tahu sosok ayah itu gimana sih gitu. Kadang aku di luar ngeliat orang kayak di kemarin lah di Mixu anak dua Iya, anak. itu brand ya. Di suatu tempat ya. Mbak di endorse. Enggak. Oh enggak. Di suatu tempat lah saya ngeliat keluarganya itu kelihatan harmonis banget, tapi kita nggak tahu ya, saya cuma melihat dari depan saja. Mereka dibeliin sesuatu sama ayahnya, aku bisa ngebeli itu sendiri, aku bisa, tapi aku juga kepengen dibeliin sama ayahku. Kenapa ya Ustadz, kok saya yang dikasih ujian kayak gini? Saya selama ini emang di depan ibu saya, kakak saya, termasuk karena emang keluarga kita keluarga harmonis, humoris. Tapi aku tetap aja ngerasa sedih Ustadz kalau aku lagi sholat, lagi sendiri di kamar. Kadang aku nangis sampai ditanyain sama ibu, kenapa sih di kamar terus gitu kan. Ya sebenarnya aku nutupin nangisku Ustadz. Terus kadang aku ngerasa sekecewa itu sampai ninggalin sholat Ustadz. Padahal dulunya aku kalau dengar azan aja udah getar banget, perasaan aku kayak pengen sholat gitu. Tapi kalau sekarang itu kayak sakit banget Ustadz kalau keingat perbuatan ayah saya yang ninggalin saya. Udah? Mohon bantuannya Ustadz, biar gimana. Ya, terusin. Makasih Ustadz. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat buat Mbak Wulan. Kita kasih support Mbak Wulan. Mbak Wulan dan teman-teman sekalian, kita kan lagi belajar ya. Lagi belajar untuk mengganti metode belajar dari hidup. Bertanya bukan cara belajar tentang hidup. Apalagi mempertanyakan, bukan cara belajar tentang hidup.
Ini bukan saklek, bukan galak ya, bukan nggak mau memahami perasaan, bukan. Tapi emang metodenya kayak gitu, rumusnya kayak gitu. Di sekolah kita bertanya, tapi di hidup kita belajar menerima, baru kita akan ngerti. Saya cuma berharap Mbak Wulan jadi ngerti. Maka cara untuk mengerti itu, Mbak Wulan belajar mengatakan kalimat tadi, la ba'sa. Nah sekarang yang saya pengen membesarkan hati Mbak Wulan supaya mampu mengatakan la ba'sa adalah, Mbak Wulan itu nggak sendiri dengan kondisi kayak gini. Tahu nggak Mbak Wulan, ada seorang perempuan yang keren banget, dicintai Allah banget, mulia banget, sampai jadi nama surat di Al-Quran, nasibnya sama loh dengan Mbak Wulan. Siapa namanya? Sayyidah Maryam, yang juga anak yatim. Yang dari kecil dia dirawat oleh pamannya Zakaria. Tapi dengan penerimaannya terhadap kondisinya, Allah sendiri yang merawatnya kemudian. Sampai diberikan rezeki dari langit. Memang kita nggak ada di level itu untuk dapat rezeki langsung dari langit. Tapi kan bukankah semua rezeki kita emang dari Allah kan? Jadi Mbak Wulan itu nggak sendiri. Ini yang Mbak Wulan perlu rasakan sebagai sebuah kemuliaan. Mungkin bukan keberuntungan, tapi kemuliaan. Bahwa Mbak Wulan dikasih ujian yang sama dengan yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam. Berarti kalau Sayyidah Maryam itu mulia, insya Allah Allah juga melihat Mbak Wulan itu sebagai perempuan mulia. Makanya diberikan ujian yang sama. Nah sekarang challenge-nya adalah, bisa nggak Mbak Wulan belajar untuk bertahan seperti Sayyidah Maryam? Sampai kemudian nanti Allah bahagiakan dengan cara yang lain. Bahkan yang lebih sulit lagi, udahlah nggak punya ayah, nggak punya suami lah gitu. Insya Allah Mbak Wulan nggak seberat itu. Mungkin nggak merasakan peran seorang ayah, tapi insya Allah nanti Mbak Wulan akan bahagia ngelihat anak Mbak Wulan itu punya ayah yang utuh insya Allah. Mudah-mudahan kesabaran dan penerimaan ridhonya Mbak Wulan dengan kondisi ini, Allah ganti dengan mendapatkan first love-nya dari seseorang yang akan menjadi suaminya Mbak Wulan, sekaligus ayah terbaik buat anak-anaknya Mbak Wulan. Pertama, ikut mendoakan Mbak Wulan. Yang kedua, makasih ya Mbak Wulan udah menghibur kita semua. Kita sangat enjoy ya karena Mbak Wulan luar biasa. Oh iya Mbak Dewi juga. Mbak Dewi. Ya Mbak Dewi, iya siap. Mbak Dewi paling berjasa ya. Sebagai jokinya tadi Sebagai jokinya. Saya nggak kebayang ya, keluarga mereka itu cheerful banget ya. Selalu ketawa, ada aja. Jadi kayak ada aja gitu sampai apa tadi tempat es krim teh? Mixu. Itu bisa dimention dan itu bisa pecah banget gitu kan. Masya Allah, barakallah. Aduh, gimana ya? Dibilang kayak lucu, tapi pengen nangis gitu ya, karena dengerin ceritanya Mbak Wulan yang begitu sedih karena kenapa ditinggal oleh ayahnya selama masih dalam kandungan. Masya Allah ya, nggak kebayang sih kalau aku, pasti rasa sakit itu pasti ada, terus rasa kecemburuan terhadap orang lain yang punya seorang bapak itu pasti ada. Dan di sini canda tawanya juga ada ya, humorisnya juga ada dengan sikapnya Mbak Wulan yang apa adanya, itu tuh ngebuat kayak yang nggak bosen gitu ya. Dan buat teman-teman, pelajaran hidupnya jadi kata, beliau Ustaz Hanan Attaqi, jangan pernah mempertanyakan, keadaan hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah mengerti tentang, bagaimana kehidupan kita dan belajar menerima, ya enggak sih? Kalau kita belajar menerima apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah uji, apapun yang Allah, eee, seberat apapun ujian itu yang diberikan oleh Allah, maka kita akan dengan senantiasa menerima. Ingat, buah dari kesabaran itu akan berbuah manis, ya enggak sih? Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an itu, "Innallaha ma'as-shabirin", sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita punya ujian, udahlah kita sabar aja, kita pasrah aja sama Allah. Mungkin di balik semua ujian itu akan ada hikmahnya. Mungkin di balik semua itu Allah akan mengajarkan kepada kita bahwa hati kita akan selalu sabar, hati kita akan selalu lapang, dan hati kita akan selalu, eee, menerima apapun ujian-ujian yang akan diberikan di masa mendatang, ya enggak sih? Dan buat teman-teman yang ngerasa hatinya sekarang lagi bertanya-tanya, "Kenapa aku?"
Jawabannya ada pada diri kamu sendiri. Kamu harus mengerti ujian-ujian berat itu bukan hanya kamu yang diuji, banyak banget ribuan manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi kita tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan semoga yang punya ujian semakin menerima dan semakin dekat lagi dengan Allah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.